Kita berdoa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami berkumpul karena kami mau belajar tentang hubungan, tentang keluarga. Urapi hamba-Mu dan setiap kami, biar kami bisa mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Bukan hanya pernikahan kami yang dibangun, tapi kami juga bisa menolong orang lain untuk punya keluarga bahagia. Kami bisa mengajarkan ini kepada anak-anak kami juga yang kelak akan menikah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan dulu. Selamat malam. Saya mau meyakinkan dulu di jadwal itu khotbahnya 19.34 sampai 20.20. Sekarang udah 20.03. Jadi saya harus berhenti di jam berapa? Karena baru pertama kali datang, jadi takut salah. Saya khotbah 30 menit, baru tanya jawab, maka oke? Oke ya? Kenapa? Sama tanya jawab, udah sekalian ya? Oke. Saya lupa Bapak namanya siapa yang tadi mimpin kita pujian penyembahan. Pas Wandi ditanya, saya itu katanya udah setengah Medan ya. Dulu memang majority banyak orang Medan, dan orang Medan luar biasa, punya kekeluargaan, persahabatan yang baik. Nggak seperti apa kata orang, karena saya main 30 tahun lebih. Sampai sekarang masih main, masih berteman. Tapi saya menikah sama istri saya orang Pontianak, saya orang Jakarta. Sekarang banyak orang Pontianak, Kalimantan datang ke gereja. Jadi kalau ditanya presentasi, nanti aku bikin survei dulu. Tapi dari mana-mana orang datang, kita welcome untuk setiap orang. Ada satu kebodohan kata teman-teman saya, 30 tahun lu berteman sama orang Medan gak bisa ngomong. Akhirnya saudara dari ibu ya Pak Elmin, saya kalau ke Medan harus makan ondo, harus makan bihun, apa itu yang enak? Lalu sebelahnya ada bami. Ya, yang bami itu rupanya selalu foto saya. Ini kedatangan Bapak kelima ya, ada fotonya di file. Jadi sekarang nggak bisa macam-macam di foto orang. Terus waktu lagi makan bihun bebek, di sebelah ada yang makan. Dia tanya pas bayar berapa nih? Dia sebut harga, dia kaget. Terus dia bilang begini, sebentar nih, saya sampai catat. Oh, Anisya, dia bilang gitu. Terus dia ngomong apalah, sebelah kenapa tuh orang kok sampai ribut? Kan dia bilang karena harga naik ini, gua udah lama makan, lu naikin harga tinggi banget. Lalu di mobil si Pak Elvin itu muridin saya udah bisa beberapa. Cuma nanti mata waktu khotbah ntar lah. Hamisu, ada apa? Hamilai, apa ini? Ada banyak lah. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya. Ya langsung khotbah aja. Ini pertama kali saya datang, salam kenal. Saya terima undangan, saya nggak tahu dari mana dan saya nggak penuhi undangannya sampai ketemu Pak Elmin ini. Dia bilang, saudara gue undang lu, kenapa lu tolak? Saya bilang, ya saya nggak kenal ya. Saya aja atur waktu sendiri susah, saya bilang. Lalu dia bilang, nih ada fotonya mereka sama kamu katanya. Lu bantulah datang katanya. Oke lah, saya bilang. Jadi ya udahlah, saya datanglah. Dan ternyata teman-teman luar biasa, semangat belajar, saya juga senang. Langsung, membangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Ini judul yang dikasih. Terima kasih Pak Daniel dan Ibu, kesaksiannya memberkati. Pernah mikir nggak kenapa kita nikah? Harusnya kita nikah, ketemu keluarga, suami atau istri, kita harus lebih bahagia di saat kita sama orang tua. Tapi pada kenyataannya nggak semuanya begitu. Ada orang juga yang lari, nggak bahagia, gua kawin aja, dapet cowok baik. Tapi kadang baiknya cuma promosi 3 bulan doang. Nah, para ahli pernikahan bilang ada 3 hal katanya dalam pernikahan yang penting. Yang lain sekarang udah banyak tambahannya, ada sakit mental, bipolar, terus macam-macam deh. Tapi itu seks, komunikasi, dan uang. Mereka bilang hilangkan salah satu ini. Ngomongnya bagus banget, sampai gue berapa kali ketipu. Terus uangnya banyak, tapi dia nggak setia dalam pernikahan, dalam seksnya. Nggak bagus, walaupun banyak uang.
Lalu uangnya dari apa ya? Seksnya nggak setia. Tapi ini seksnya setia, hebat. Terus uangnya banyak, tapi diajak ngomong nggak enak. Mana enak? Orang 70% dalam hidup kita ngomong kok. Jadi saya rasa ini tema yang sangat bagus. Bapak Ibu, saya coba tanya ya, boleh bebas, boleh jawab pakai bahasa Hokkien, pakai Teochew boleh. Saya kalau dengar bisa, cuma nggak ngerti. Pertanyaannya ibu-ibu jawab ya, Bu. Suami-suami tangannya di ini, jangan cubit istri. Kira-kira suami kita orangnya asik gak deh ngomong? Asik, oke, boleh pulang ya, udah asik. Simpel aja. Lebih asik mana dulu waktu pacaran atau sekarang? Ya, boleh pulang juga. Pak, Ibu, orangnya asik diajak ngomong nggak? Asik sekali. Lebih asik dulu pacaran atau sekarang? Sekarang, udah boleh pulang. Kita doang mereka. Jadi sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangin semua ayat-ayat yang kita baca itu disingkat sesederhana itu. Kita nggak mau orang tipu kita, ya jangan tipu dia. Kita nggak pengen orang kasar sama kita, ya jangan kasar. Kita mau orang senyum sama kita, ya kita harus senyum dulu, harus ramah dulu. Itu hukum yang sangat sederhana tentang komunikasi. Ada tabur, ada tuai. Nah kalau kita nggak mahir komunikasi, suasana jadi berubah. Coba lihat di kantor, kalau bos-bosnya ngomongnya nggak enak, galak, kasar, nyelekit. Saya punya kawan, wah zaman saya sekolah aja dia udah sangat kaya sekali. Memang keluarganya sangat kaya, dia nerusin bisnis. Tapi hidupnya itu penuh kepahitan, kecewa. Karena yang keluar dari orang tuanya tuh kebun binatang. Dia kalau kesel dia mesti marah, gebrak meja. Pokoknya kotoran disebut sampai staf-staf nangis. Itu dia keluar duit 10 juta nih bagi. Uang gak kekurangan. Tapi karyawan gak betah di sana. Ternyata komunikasi itu penting. Kita dengerin khotbah setengah jam. Yang nyampein khotbah gak bisa berkomunikasi. Kita mau pulang gak enak, tapi kalau saya sih bebas ya, gak ada tersinggung. Yang mau tidur boleh, selesai. Kalau mau selesai saya bangunin, mau pulang boleh. Ya kita gimana nggak jelas ngomongnya, dan cara kita ngomong sama suami, sama istri dilihat sama anak kita kayak film. Tadi yang duduk di meja saya udah senior semua, cucu 4, hampir saya pindah meja tadi. Yang ini udah 2, udah 1 di Amerika, di mana. Jadi mereka tuh lihat. Kasihan sekali untuk anak-anak yang orang tuanya pisah, anak-anak yang orang tuanya nggak ikut BFF couple, sangat kasihan mereka. Mereka harus ke tempat ini. Dan ada juga yang piatu, yatim, dia nggak ngerti. Jadi begitu jadi suami, saya ketemu sama seseorang, pokoknya keluarganya kurang suatu apapun, tapi kalau dia marah, dia bingung karena dia nggak pernah lihat papanya ngomong mamanya. Begitu istri ngomong dia rasa udah kelamaan nih, udah gak bisa nih. Diam gitu. Nah, itu luka itu menutup semua harta yang diberikan kepada keluarganya. Jadi kalau mau pasangan kita seperti itu, kalau kita pengen anak-anak kita keluarganya bahagia, dimulailah dari kita. Nah, komunikasi itu bisa berkembang. Jadi jangan ngomong, emang saya orang dari daerah sini, ini gaya ngomong saya. Lu suka, lu terima. Kalau enggak, ya udah. Ini cara gua, nggak bisa begitu. Orang perusahaan dievaluasi, toko dievaluasi, masa cara berkomunikasi nggak dievaluasi. Kita gagal komunikasi, sudah gagal 70% dalam pernikahan. Udah gak nyambung. Abis berantem masa mau seks? Abis berantem gimana mau berkat mau turun dalam hidup kita? Berkat gak hanya uang. Ada banyak orang, keluarga punya uang tapi keluarganya gak bahagia. Nah jadi sekarang saya mau tanya dulu, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya 0 sampai 10, tadi kan pada bilang bagus, lebih enak, lebih bagus. 0 sampai 10 berapa komunikasinya? Nah, kita mungkin tadi yang jawab kita pede. Tapi coba tanya istri kita. Nah, satu saat saya tanya sama istri saya panggil istri saya sayang. Padahal dia panggil istrinya apa? Mami. Mami. Saya lupa lagi nama bapak. Jadi lupa nama orang sekarang susah Pak Suwadi panggil istri apa?
Kalau verbal panggil nama, kalau tulisan pakai saya. Oh, ada dua panggilan, panggil nama sama sayang. Oke. Saya tanya istri sayang, kalau aku ngobrol, komunikasi, nilai aku berapa? Dia bilang 8 lah, katanya. Pertama saya nggak pakai angka, saya bilang oke lah, biasa kalau 0 sampai 10 berapa 8. Saya pikir saya kan maksudnya suami baik ya, kenapa 8 nggak 10? Oh sekarang mendingan, dulu 5 katanya. Saya bilang kenapa 5? Dia bilang kamu tuh orangnya terlalu tegang, terlalu serius, nggak bisa dengar salah kata, sensi, kurang bercanda, dan agak cuek katanya. Oh ya? Sekarang katanya udah ada perbaikan. Kalau saya orangnya kan ada dominannya, ada cermatnya. Contohnya, misalnya kalau ngomong angkat telepon, halo, kenapa? Ya, emang mesti gimana kalau jawab telepon? Dia bilang kalau kamu ngomong orang lain lebih baik. Shalom, apa kabar? Nah terus samain aja katanya. Oh, terus kalau telepon belum selesai, ya, kok gitu. Kan mudah-mudahan saya bilang. Mestinya gimana? Ya ada perpisahan, kadang belum selesai ngomong, udah tutup. Ya udah. Terus ada lagi? Ya, oke. Bye-bye. Masalah selesai, nilai dari 5 naik jadi 8. Nah, kita tadi pada pede kan, hampir saya suruh pulang semua, udah bagus, sampai mau khotbah kan. Tapi coba tanya, pulang dari sini, tadi pendeta suruh tanya, aku kalau ngomong ke anak, kamu kira-kira kamu kasih nilai berapa? Nah, coba. Berani nggak? Tuh gak jawab, ditanya berani tadi katanya, ya lebih asik. Coba tanya. Oke, lebih dalam lagi, anak ada 3, panggil satu-satu. Papa mau tanya, kamu kalau ngomong sama papa, kamu gimana? Papa tuh papa seperti apa? Kalau papa ngomong, kamu nyaman gak? Ada masukan gak? Coba tanya anak-anak kita. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada 5 hal yang penting dalam komunikasi, karena kalau komunikasinya bagus, itu berkat akan datang sendiri. Sekali lagi berkat bukan hanya uang, tapi namanya sejahtera, sukacita, itu ada di hati kita. Yang pertama adalah trust atau percaya. Nah, ternyata ada banyak suami istri nggak bisa terbuka. Saya bilang sama istrinya, coba kamu sampaikan sama suami kamu. Saya bilang jangan saya deh pak, kenapa? Bapak aja deh lo. Saya bilang kan istrinya kamu. Saya takut pak. Loh gimana kamu menikahi orang yang kamu takuti? Trust itu dibangun seiring waktu. Tapi harus lewat integritas. Integritas itu punya arti gini, kejujuran. Sekali dia temukan kita nggak jujur, oke, diampuni. Sekali lagi pasangan kita nggak jujur, oke, diampuni. Udah 2 kali dibohongin loh. Ibu-ibu kira-kira tahan sampai berapa bu dibohongin? Kasih batas sampai berapa? Bu, saya nanya nggak apa-apa jawab aja bu. Sampai berapa kali bu tahan bohongin? Sumber hidup makan dalam dia. Nah kisah mendingan ngomong orang nggak bisa dipercaya. Jujur itu sebuah nilai yang namanya integritas. Apalagi integritas tuh gini, apa yang diomongin sama dilakuin sama. Itu paling penting. Saya kasih contoh ya. Saya itu kalau kebaktian, sekuatnya fisik saya turun dari atas ke bawah, ketemu anak-anak, ketemu volunteers, kadang siapin kopi, bawain kue, doain orang, naik lagi khotbah, itu yang saya buat terus. Nah, kadang malam kita suka masih ada undangan, ada janji atau apa. Terus istri anak saya tanya, jam berapa deh? Saya bilang jam 6. Terus satu saat waktu saya jawab jam 6, paling juga setengah 7 loh. Kan tadi tanya, saya bilang jam 6, jam 6. Kenapa bilang kok setengah 7? Tersinggung nih. Ya tiap kali juga ngomong gitu, datangin gue telat. Di pikiran saya, istri saya dan anak saya harus ngerti. Suaminya itu gembala. Mau pulang, kadang orang mau minta doain,
Orang ngajak ngobrol dan lain-lain, mau foto lah segala macam. Telat-telat dikit oke lah sama istri gitu kan. Ternyata nggak bisa. Kalau A, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya iblis ambil bagian. Buktinya apa? Dari hal yang kecil, istri mana saya nggak percaya lagi. Paling 6:30, paling kan jam 6. Diurangi kan ngomongnya, jam 6. Sekarang kalau udah janji, sebisa mungkin saya udah nggak turun lagi. Kan namanya gembala ya, saya pengen ketemu orang. Saya langsung dari belakang, ada jalan belakang, turun dari lantai 5, saya langsung lewat tangga, masuk sampai ke mobil, langsung keluar duluan. Bapak sekarang, kalau sampai terlambat saya bilang dulu, sorry, saya terlambat 10 menit. Istri, anak, di titik itulah kita nggak jadi orang lagi yang asik, diajak ngomong. Baru nomor 1 nih, nggak ada angin nih. Aduh, aku jadi takut nih. Nah sekarang ini, suaminya bisa dipercaya nggak? Suaminya pengen waktu berdua. Ini saya lihat usia mereka udah beda-beda nih. Ada yang masih hot, ada yang sudah lebih hot lagi, ada yang premenopause, ada yang udah andropause, dan lain-lain. Setiap kita punya keadaan yang berbeda. Tapi seringkali hal sederhana nih. Suami minta, istri bilang, oke, nanti malam. Pas nanti malam, mantu, besok aja. Besok, sakit kepala. Besok, aduh anak-anak PR-nya banyak. Hal kecil, tapi membuat trust itu nggak ada. Di rumah minta susah, di luar aja. Tapi BFF couple nggak boleh. Setia sampai Tuhan datang kembali. BFF, waduh, kayak saya ketuanya aja. BFF, tadi dengar. Tadi saya pas masuk pikir partai apa, ternyata persekutuan doang. Oke. Anak nggak bisa trust sama kita. Karena kita janji nggak ditepatin. Sebisa mungkin, saya juga nggak berani ngomong banyak. Ada beberapa jemaat di sini. Kalau saya bilang ya, saya bilang ya. Kalau saya bilang tidak, saya bilang tidak. Puluhan tahun saya melayani, hampir mungkin 1% saya batalin jadwal. Jadi saya kadang-kala, hidup saya ini udah kayak punya orang. Nanti Oktober tahun depan udah yang nikah. Terus kan saya nggak bisa, nikahnya bisa diundur nggak? Mana bisa sekarang kawin 1 tahun. Tapi saya bisa ada sekarang karena saya pegang perkataan saya. Bapak ingat janji apa yang belum kita tepati. Bu ingat janji apa yang kita belum tepati. Bapak, ibu ingat janji apa yang belum kita tepati kepada anak-anak. Mereka ya oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi orang udah terluka, itu udah simpen. Itu udah pengalaman mereka dalam kehidupan. Jadi yang pertama adalah trust, terpercaya. Lagi contoh. Saya itu kadang bingung sama jadwal saya sendiri. Minggu malam baru pulang dari Manado, leaders gathering, saya ngajar sendiri 5 sesi. Di sela-sela itu turun langsung one-on-one meeting 3 jam, 2 jam, pulang tidur, pagi udah doa, pagi. Senin, saya bilang kali ini saya pengen di rumah, hampir gak bisa nikmati rumah, saya mau istirahat benar-benar. Selasa sudah padat. Nah, tapi akhirnya ada suara-suara, dia bilang cari Juan Mogi kayak cari presiden, susah dari keluarga saya. Nah, akhirnya saya kadang spontan. Istri saya bilang gini, pokoknya jangan lupain hari keluarga. Sekarang udah double protection. Jadwal selain lihat sekretaris, kalau lewat saya kadang Agustus sekarang saya bilang jangan, email aja ke sekretaris saya, ke istri saya dijaga supaya saya nggak sakit. Dan saya juga tidak mengabaikan keluarga. Jadi hari ulang tahun istri, hari ulang tahun anak, hari anniversary, papa mama, mertua, ya kan? Masa keluarga sendiri nggak bisa? Nah satu saat saya lupa, saya janji kemana ya? Ke Amerika. Ada acara, itu ulang tahun anak saya. Terus saya bilang, jangan loh, nanti kalau dari kecil, saya bilang saya benar-benar lupa hari ulang tahun anak saya. Nah udah, akhirnya saya bilang, Listia, pokoknya masuk tahun baru, semua hari penting keluarga saya, blok semuanya. Nah akhirnya, saya bikin lagi janji, ke Amerika lagi, itu hari ulang tahun saya. Jadi saya pikir yang penting keluarga, saya perhatiin, terus hari ulang tahun saya. Terus saya bilang, kamu ulang tahun, kamu nggak ada di Jakarta. Sebenarnya saya ulang tahun. Istri ulang tahun saya ada, anak ulang tahun saya ada, kan saya ulang tahun. Ya udahlah, emang ulang tahun tuh ngapain? Tambah umur kan. Dia bilang, kamu harus kasih contoh sama keluarga
bahwa kamu adalah keluarga, bahwa kamu juga perlu ngumpul sama keluarga. Bayangin dari janji yang saya sudah bikin, saya masih miss karena saya pikir itu hari ulang tahun saya. Saya minta maaf, sorry, saya perbaiki. Jadi ternyata kalau kita pernah melanggar janji, nggak punya integritas, gimana memulihkannya? Belajar minta maaf. Karena hati itu seperti kaca. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nyetir mobil, kalau nggak dicuci itu kan nanti debu datang, hujan datang, kotoran burung datang, lama-lama apa? Burem. Nah, caranya gimana nggak burem? Kita harus bersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan, nabrak kita. Nah, banyak keluarga akhirnya apa? Komunikasinya hancur. Nabrak kiri, nabrak kanan, melanggar janji. Cara membersihkan kaca itu adalah minta maaf. Makanya coba pulang. Kalau ada hal yang kita bilang iya ya, saya ada janji mana saya belum tepati, saya janji mau pasang saya belum tepati, bereskan, minta maaf. Karena apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Waktu kita bilang aku minta maaf, pasangannya bilang aku maafin kamu, itu kan melepaskan pengampunan. Itu berkat dilepas dari surga. Jadi sekarang begitu saya tahu ya minta maaf aja dan jangan buat lagi. Itu yang pertama, trust, percaya. Masihkah kita mempercayai pasangan? Masihkah kita jadi papa mama yang dipercaya oleh anak-anak kita? Ingat anak-anak kita lihat contoh dalam hidup kita. Yang kedua, safety atau secure atau aman. Mau punya komunikasi yang kuat, keluarga yang kuat harus punya rasa aman. Kenapa? Ada orang yang lebih senang cerita sama temannya daripada cerita sama pasangannya sendiri. Harusnya pasangan kita jadi teman yang paling asik diajak ngomong dan bisa cerita apa aja. Anak-anak kita lebih senang cerita sama temannya di luar, sama kakak rohaninya di gereja daripada cerita sama papa mamanya. Kan aneh. Harusnya lebih bisa cerita sama papa mamanya. Kenapa takut? Orang tuh takut karena dua hal. Takut mati. Maaf tanya ya, ini merahan abang berani. Siapa yang mati yakin masuk surga? Ini gak apa-apa kan malam-malam ngomong gini kan? Yakin ya? Kenapa mau masuk surga? Nyaman, apalagi? Gimana nih mau ke surga, gak tahu surga ada apa? Apa aku harus pakai bahasa Okian nih? Oke, ini bakal masuk surga. Lebih enak surga atau bumi? Kan pengen masuk surga. Aneh yang pengen masuk surga, tapi nggak pengen cepet-cepet masuk surga. Artinya walaupun tahu mati masih masuk surga, masih takut mati. Ini pesawat yang baru goncang-goncang. Saya masih ada trip ke Amerika, ke New York, dapatnya direct flight lagi. Berapa belas jam tuh? Mesti lagi ke Belanda lagi. Aduh, saya bilang udah sering kencing lagi. Dia bilang jangan lepas seatbelt. Ya gue selamat tapi kencing batu kan, kencing. Gimana caranya? Takut mati kan? Yang kedua takut ketolak. Kenapa orang takut ngomong sama kita? Karena kemungkinan kita nggak memberi rasa aman. Nggak enak aja ngomong sama dia, takut bawaannya. Saya lagi belajar juga, terus belajar supaya istri saya, anak saya, jemaat nggak takut ngomong sama saya. Daripada ngomong di luar kan mending ngomong langsung kan. Saya bilang kenapa sih mesti lewat lo? Kenapa mesti? Dia takut bro, jemaat tuh takut sama lo. Kenapa? Ada wibawa, masa sih? Tadi di sebelah saya juga nggak berani makan karena ada saya. Oke. Safety, security atau aman. Nah, kenapa sih orang merasa nggak aman sama kita? Karena kita nggak bisa nyimpan rahasia. Kita suka menghakimi. Kita suka so tahu. Dia cuma cerita, tapi kita nasihatin dia. Dengerin ya, kalau nggak ditanya, jangan jawab. Itu namanya so tahu. Kita suka mengkritik. Itu aja sensi. Udah nggak berani ngomong. Cengeng. Kita suka meremehkan orang. Kita suka motong orang. Siapa suka nggak sabaran, pasangannya ngomong. Udah gini. Kita pengen kasih jawaban, dia nggak mau. Dia cuma pengen cerita. Begitu dia rasa nggak aman, dia nggak bisa cerita. Suami lemah bagian tertentu, jangan dihakimi, jangan dikritik, jangan diremehkan, jangan dipotong. Bu, pengen suami terbuka atau tertutup sama ibu? Kita bikin
kesepakatan yuk, kalau pendetanya tanya, jemaatnya jawab. Aku kalau takut kan nggak mau datang lagi loh. Boleh ya? Bu, pengen suaminya terbuka atau tertutup? Terbuka. Yakin? Siap? Cerita apa aja? Cerita apa aja boleh? Suami kita cerita. Saya cerita sama istri saya. Ini coba ya, sekarang saya tanya, Bu. Tadi, ini suami-suami udah ngomong ya, saya ke tempat fitness, ada cewek seksi, cakep, dia deket-deket sama saya. Ibu ngomong apa? Itu cerita sekali ya. Gimana Bu jawabnya? Ini kan lebih enak ini dong, tanya jawab kan, workshop. Daripada satu arah, gimana Bu jawabnya? Jangan tidur lagi. Terkait babi badannya nggak fitness lagi. Udah perut, udah gede katanya, ngaca gitu. Gimana Bu? Luar biasa sekali, memang ketua beda, istrinya ikut. Oh ya, cakepnya segimana? Ini misalnya, kan saya belum pernah jadi wanita kan? Tapi istri saya bilang gini, kamu kuat nggak? Kalau nggak kuat dia jangan fitness di sana. Tapi saya nggak dihakimi, nggak dikritik. Akhirnya saya pindah fitness. Jadi saya kongko, singlet, TV-nya satu, rame-rame. Kalau dulu kan TV-nya bagus kan? Bau keringatnya juga beda. Fitness bagus sama enggak. Tapi kan selamat kan? Kadang saya cerita gitu, saya bilang gini, kamu doain saya ya. Terus cerita. Nah, kita nggak cerita, salah. Cerita dihakimin. Pak, lebih senang ibu-ibu cerita atau diem? Pak, cerita. Tadi aku lihat tas. Merahnya bagus banget. Tas udah banyak. Dia cuma cerita ada tas bagus. Merahnya tuh bisa kayak merah darah. Kita pengen di hati ngomong bukan merah udah 4. Oh ya? Terus cuma 1. Limited edition. Oh ya? Terus diskon 30%. Nggak pernah diskon. Masa? Bisa cicil 0% 24 kali. Wow. Gak semua cowok bisa kayak bapak. Bapak kan ketua. Beli, bungkus, gas. Itu sebenarnya keributan. Cara lihat, cara ngejawab, gesture, saya pun masih latihan sampai sekarang. Tapi saya ngerti, begitu saya salah ngomong, tembok. Anak kita, ada yang misalnya, dia ngasih aku coklat. Dah, lu jangan kegenitan, jangan kegatelan, ngerti gak? Sekolah-sekolah dulu, cuma bilang ada yang ngasih coklat, mesti tante, anak lu laku, ngerti gak? Ntar kalau udah 35, nggak ada yang selamat malam om, selamat malam tante, pusing lu kita. Nggak ada yang ngetok nih malam-malam gitu. Begitu anaknya cerita yang ngasih bunga, kegenitan lu. Coba belajar jadi orang yang menciptakan rasa aman, orang yang menyenangkan. Suami senang cerita sama kita, istri kita sama kita. Oh ya, cakapan terus gimana? Terus umur berapa kira-kira? Gini Pak, lihat nggak apa-apa, tapi saya mau doa untuk Papa. Gitu dong. Amin lah, bagus sekali ini contohnya. Ini kayak di film ya, kan pengen diajarin komunikasi yang baik gimana. Banyak anak pahit, banyak anak luka karena cara kita menjawab mereka. Yang pertama tadi apa? Trust. Harus ada percaya. Yang kedua, ada rasa aman. Yang ketiga, respect atau hormat. Ada banyak orang beda cara kita ngomong sama orang kita nggak respect. Oh ya, oke. Tapi kalau orang kita hormat, begitu ya Pak ya. Baik Pak, siapa? Beda. Kenapa? Karena kita respect. Nah, kadang-kala orang yang nggak direspect dia marah. Kalau nggak respect sih, gua kan suami lo. Sederhana saya jawabin ya.
Karena kita nggak layak di respect. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bangun supaya anak-anak kita tuh honor sama kita. Tuhan itu kan kita hormati karena siapa dia? Yang kasih nama siapa? Tuhan lah. Yang ciptain bumi langit beserta segala isinya siapa? Tuhan lah. Kita kurang ajar buat dosa, siapa tebus kita? Tuhan. Gimana kita nggak hormat sama dia? Nah, jadi gini, berlombalah untuk jadi serupa dengan Tuhan dalam hal karakter. Itu ngebangun honor, respect dalam hidup kita. Seringkali istri kita bukan lagi orang yang kita respect. Nah, apa nih tandanya? Apakah saudara berarti khotbah? Karena beberapa persekutuan beda-beda, ada yang mati lampu, ada yang ini aman nih, lanjut. Kak, aman Kak? Aman, oke. Sampai di mana tadi? Respect. Lebih senang ngomong sama orang yang pintar atau orang yang bodoh? Pintar. Oh gitu ya? Iya, kamu kalau mau awet muda nih, kamu mesti bikin, oh kita ngedengerin. Tapi kalau kita ngomong tiap kali kosong, isinya diulang hal yang sama. Saya kasih satu ayat ya. Atau saya cerita dulu deh. Kita lagi makan nih, pengusaha ya. Satu meja, makan Chinese food, saya ingat. Yang tua-tua tanya main muda nih, masih single. Cari istri, dengar feedback gak ya? Kupingnya agak gitu. Ini ketua udah turun tangan nih, ayo kita doa. Nah, tuh berhenti. Udah Pak, aman. Kayaknya memang kalau ketua turun tangan, tepuk tangan dulu. Ketua turun tangan nih. Oh dia tanya, sampai cerita kan? Gimana? Ini yang feedbacknya kenapa ya? Ya siap. Oke itu, ini dimatiin. Oke, lanjut aja ya. Oke. Mau cari istri yang cantik atau yang baik? Ditanya. Ada yang bilang cantik, ada yang bilang baik. Tiba-tiba ada satu anak muda dia bilang ini, Om, kalau aku cari yang pinter. Loh, kamu beda sendiri katanya. Dia cerita, ada temannya di sebuah kota, kaya banget, sukses. Tapi setiap kali pergi ke undangan sendiri. Ditanya, mana istri lu? Gua parkir, kenapa? Malu gua dia. Seseorang yang harusnya kita bangga ajak dia jalan, tapi karena orang bersangkutan nggak membangun dirinya, sehingga suaminya sendiri nggak bisa respect sama dia. Oke. Nggak apa-apa Pak, aman, kita jalan terus. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, Bapak stres, gimana nih katanya? Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Jadi beriman bagus, cari pasangan yang seiman bagus, suami istri sekarang udah seiman, tapi tambahkanlah kebajikan. Kebajikan itu kebaikan, dan kepada kebaikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saya gak bahas semua, tapi ada satu kata gini, beriman bagus, tambahkan kebaikan, tapi tambahkan pengetahuan. Coba bilang sama-sama pengetahuan. Nah, seringkali kita berpikir, udah anak segini, udah cucu, udahlah gak usah belajar. Saya sangat respect Bapak Ibu yang masih mau datang, dengerin yang muda ngajar. Harusnya yang senior yang ngajar, saya duduk dengar. Kenapa? Karena kita mau belajar. Dalam hidup nggak ada orang yang punya semuanya.
Di kolong langit ini nggak ada yang baru, cuma bedanya ada yang saya tahu, Pak Daniel belum tahu. Ada yang Pak Daniel tahu, saya belum tahu. Makanya saya masih belajar. Gereja kita bikin Precious Love, ini bapak-bapak ada yang pernah ikut katanya, saya duduk. Saya bisa ngajar, bisa, tapi saya pilih untuk duduk. Setiap tahun saya ikut duduk. Ada marriage upgrade di gereja, saya ikut, saya duduk. Saya masih belajar. Karena kita suka kirim-kiriman artikel, saya dan istri baca nih, ini bagus, ini baca, ini bagus. Dan saya senang istri saya semakin luas. Dia juga tanya pendapat saya. Loh, kalau dia nggak respect sama saya, ngapain dia? Udah, maksudnya papi, kita aja putusin sendiri. Kan parah dong suaminya kan? Dia masih tanya saya, coba Carissa tanya Dedi. Dedi bilang apa? Ada sebuah meeting, isi saya berhalangan hadir. Saya begini, Lus, bisa nggak kamu usahakan datang? Kenapa? Dia bilang, aku kan ada info nggak bisa. Karena aku perlu wisdomnya kamu. Bayangin, kalau setiap keluarga saling membutuhkan, saling respect. Itu kan indah. Anak-anak kita udah nikah, telepon kita, Mama, boleh minta advice nggak? Berarti sampai kita usia tua. Kalau yang BFF nih pengen hidup satu umur berapa? Pak, Bu, berapa tuh? Itu berapa? 80. Udah mendingan belum sama istri? Gak ada yang masih 90. Papa saya udah 82 loh. Cepet, bolehlah cepet, masih kumpul gini ya. Tapi masih bisa saling respect. Respect turun karena yang satu nggak pernah meningkatkan kehidupannya, kesehatannya. Kadang kalau istri jaga saya bisa kesel. Sebelum aku makan dikitnya kamu, dia bilang, karena sinteran saya bagus. Tapi tetap kan kalau ini besar, ada visceral fat di dalamnya. Saya suka makan padang dulu. Waktu awal kawin, sebulan sekali. Dia bilang ini, karena aku mau tua sama kamu. Nikahin anak masih sehat sampai lihat cucu ke depan. Jadi ya kita berlomba-lomba tiap hari. Besok mulai janji PT saya jam 7. Janji PT jam 7 sampai jam 8. Pulang mandi jam 9 ada Zoom meeting rapat sama Manado. Habis itu lunch meeting jam 11.30 sampai setengah 2. Drop istri pulang, meeting lagi sampai malam. Tapi saya jaga kesehatan, jaga makan sebisa mungkin. Kenapa? Karena dengan itulah kita saling build respect. Rambut saya dulu udah habis di sini. Sekarang lumayan ya. Apa enggak? Ditumpangin tangan sama istri di sana. Jadi males kan, laki tuh ribet kan, ribet. Terus dia bilang kamu care tonic. Aduh, udah waktu kayak begini, tapi belajar care tonic, begitu nunggu senang juga. Sekarang kalau saya mau khotbah kan saya suka nulis kan. Terus anak-anak komplain, Pastor itu sisirnya benar botak, saya dulu memang gak ada rambutnya. Tapi sekarang ya, saya lulus udah rapat belum rapat. Bilang kok sekarang sisirnya bagus ya udah rapat. Kenapa? Karena istri, saya mau belajar terus. Ya bikin kesel pasangan tuh. Udah gak mau maju, bego. Terus sok pintar lagi. Tapi di BFF Kapal gak ada, semuanya suka belajar. Ini buktikan dari malam ini. Baca Amsal tiap hari, kan Amsal udah 31. Hari ini tanggal berapa? 27, baca Amsal 27. Besok baca Amsal 28, baca tuh Alkitab tahunan. Itu kita baca, istri saya punya satu, saya kasih hadiah sama anak saya satu. Harus ningkatin nilai. Saya masih suka ikut seminar, belajar. Jadi semakin kita punya nilai, gini ya, setiap kali baca ayat, kita lakukan nih, nilai dalam hidup kita bertambah. Baik, mau papanya ganteng, mamanya ganteng, lahir telanjang. Nggak punya nilai kan? Habis telanjang, papa mama kasih apa? Kasih baju, kasih gelang di kaki, tindik, lesin piano, lesin Inggris, lesin Mandarin, sekolah, luar kota, luar negeri, luar angkasa. Pokoknya sebanyak S yang lu mau ambil, papa sanggup, papa sekolahin. Kalau punya uang, kita nikahin. Mau hotel bintang 5, bintang 7, bintang kejuaraan. Tujuannya apa? Supaya kita punya nilai. Orang respect. Kenapa kita suami istri, perusahaan kita bagusin, toko kita bagusin. Kenapa hidupmu kamu gak tambahkan nilai? Tambahkan dengan nilai firman Tuhan.
Itu membuat pasanganmu yang memandang kau remeh. Beda. Kamu diapain nih semenjak ikut BFF Couple? Dengar firman, belajar, menambahkan niat. Itu yang nomor berapa? 3. Anak-anak respect, mertua respect, orang tua respect, ipar, ponakan. Pokoknya siapa nih, Ko Daniel tuh punya adik kakak, gak punya ponakan gak? Dipanggil apa sama ponakan? Ada yang panggil Itio, ada yang panggil apa Ko Daniel? Panggil Cecek. Cecek. Keluarga besar apa? Tanya Cecek. Tanya Cecek. Kenapa? Karena dia punya hikmah. Kadang saya bingung ya, Lus, ini anak siapa? Kenapa nanya sama kita? Kita ngerti karena kita punya nilai. Teman-teman kita, kongsi dada kita, klien kita, cari kita karena mereka punya nilai. Yang keempat, comfort atau nyaman. Komunikasi akan bagus, keluarga akan kuat kalau pasangan, papa mama menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita ngobrol. Kata kuncinya ada 2, rest and relax. Nyantai, nggak tegang. Saya aslinya tegang, tapi belajar untuk nggak tegang. Belajar untuk relax. Belajar untuk senyum. Ternyata bisa ya, ini semaksimalnya saya bisa. Saya kasih contoh ya. Nggak usah di keluarga, dalam hidup deh. Papa saya tuh mulai ngeluh matanya. Lalu teman-teman kenalin. Om, kalau umur segini ke Singapura aja. Ini dokternya murah. Biasa kalau penduduk itu lama karena rumah sakit negeri. Tapi untuk orang tua bisa tulis senior, cepat langsung dapat, benar langsung dapat. Tapi itu dokter bagus, pintar, galaknya minta ampun. Papa mama sih bisa bilang gini, aduh mama takut ya, gak apa-apa ma, ada saya. Terus kadang orang tua kan lupa ya, pas dia periksa-periksa, ngomong itu kasar. Nggak pakai obat mata ya katanya. Ma, pakai nggak? Pakai nggak ya? Sampai lupa lu ditanya. Lupa kayaknya. Lupa dong tanya. Aduh gimana lupa? Dia bilang suruh ulang lagi periksa mata, tungguin lagi matanya. Akhirnya tuh ada tembak-tembak Leicester segala kacau, hasilnya kacau. Balik lagi besok saya bawa. Nunggu lagi. Saya juga nungguin, ya udahlah orang tua saya masih bawa. Dia aja stres, papa saya stres, mama saya stres. Dokternya tuh nggak bisa ngomong pelan gitu. Saya bilang kenapa nih dokter ya? Dan terakhir dimarahin, saya telepon istri saya, Lus, kayaknya kasihan deh papa mama nih stres. Gimana matanya mau bener? Saya bilang mau ada tindakan laser. Kalau salah itu dia salah tembak kan, salah ukuran ya. Dah kata istri saya, ke dokter ini aja saya ganti. Dah ke dokter ini ngantrinya cepet. Tadi langsung dapat, tapi misalnya kan jam 7 pulang ya 2:30 sore lah gitu, periksa mata doang. Ngantri, nunggu nomor. Datang Mr. Mogi, datang, how are you? Dokternya baik banget. Periksa, pelan saya temenin ke satu ruangan, susternya semua baik. Sampai dokter, kenapa matanya? Ya nih dok, kalau begini gini-gini. Oh, gak usah takut, itu mah gak apa-apa. Nanti gak usah buru-buru, 6 bulan lagi aja. Tapi ntar kalau nanti jadi buta, katanya mama saya bilang, adiknya glaukoma kan. Terus buta, gak bisa lihat, lagi nyetir kecelakaan, dia gak lihat. Tenang katanya, pokoknya semuanya masih oke. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ketawa-ketawa berdua, nggak ada, jelas. Keluar saya pun seneng lihat mereka damai, mereka juga ketawa-ketawa. Damai itu berhenti saat bayar bilnya. Ternyata beda jauh, memang beda, yang mahal lebih ramah. Tapi Tuhan ngajarin sesuatu ini, kamu lihat, papa mama kamu aja dari hasilnya kacau sampai 2 kali datang ke dokter. Begitu ketemu orang nyantai, rest, relax, saya yang bayar. Selesai papa mama saya bilang, ini kenapa nggak dari dulu dokter sini? Dokter sini yang mau bilang mahal gak enak orang tua. Oke, dokter sini ya. Nah, akhirnya suamimu, mungkin ada suami-suami teman-teman kita kecantol kuntilanak, akhirnya balik lagi ke rumah karena di rumah paling nyaman, cuma satu yang yes, ketuanya di rumah paling nyaman. Istri kita, suami kita, papa mama yang paling nyaman diajak ngomong.
Ya, yang terakhir. Sampai sini aman, kita belajar sesuatu. Ya. Yang kelima, vulnerability atau keterbukaan. Sebenarnya vulnerable itu rentan. Arti gini nih, komunikasi yang enak tuh nggak sensian, nggak cepat tersinggung, nggak cepat marah. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita bisa ngomong apa saja. Karena yang 4 tadi udah terpenuhi. Dan kita bilang, thank you ya. Terima kasih anak ini kalau ada di suami istri, di keluarga, bagus sekali. Kalau nggak akhirnya kita lihat kurang, nggak berani ngomong. Sebagai contoh ya, satu. Pasti saya selesai tepat waktu. Saya tanya sama istri saya, sayang, khotbahku gimana? Bagus. Cuma ini di suatu saat ya, terlalu muter-muter dan banyak bercanda. Perasaan saya gimana waktu dengar gitu? Pengen jawab, kamu nggak lihat nih setumpuk unang yang undang saya, dan lain-lain. Tapi enggak, kan yang nanya saya. Dia jawab, masa saya marah? Saya harus jawab apa? Oke, thank you. Jadi saya khotbah gimana? Kamu tuh mesti lebih berwibawa sedikit. Ya kayak gini, shalom saudara-saudara. Enggak sampai gitu. Saya nanya, saya harus sampaikan terima kasih. Contoh lagi. Ada suami istri. Di Indo itu kalau kawin sama keluarganya. Di Bule kan beda kan? 18 tahun keluar rumah. Ulang tahun aja nih, 10 orang, udah 10 orang, 10 bayar sendiri tuh. Udah biasa. Jadi nikahan, bayar tiket sendiri, semua sendiri, datang sendiri. Jadi kalau di Indo, istrinya punya keluarga besar, ntar orang tuanya sakit. Oke lah, orang tua kan menjadi orang tua kita. Ipar, kontrakan, dalam keponakan, terus sekolah. Suaminya maksud baik. Dia bilang gini, istriku, ini kita kan umur gak selamanya ada kan. Kalau sepanjang hidup bergantung sama kita kan mesti bimbing juga. Kalau kita mati, kita gak ada, masa anak kita yang jadi ngurusin, minta-minta kan. Kalau anak kita keuangan udah bagus, poin suaminya bagus, mau gak kumpul, saya ngajarin mereka, mesti punya asuransi, mesti nyimpen rumah daripada pindah-pindah kontrak, mendingan ambil, nggak usah di kota, agak jauh, uang kontrak itu buat DP, bisa cicil rumah sendiri loh. Bagus nggak masukannya? Karena istrinya nggak vulnerable. Ya, emang keluarga gue mau miskin, keluarga lu kaya-kaya. Istri minta tolong, suaminya mau tolongin, tapi istrinya nggak vulnerable. Nggak punya sebuah perasaan gini, hubungan tuh nggak selalu yang baik karena kita punya kurang. Tapi apakah kita bisa tanpa tersinggung, tanpa marah, dan kita tahu orang itu ngomong karena dia sayang aku, dia sayang keluargaku. Itu yang membuat komunikasi kuat dan keluarga menjadi kuat. 5 hal. Yang pertama tadi apa? Trust atau percaya. Apakah masih ada trust atau ada sedikit curigation sama pasangan kita? Kalau curiga bisa mulai menghakimi loh. Yang kedua, apakah ada rasa aman? Aku tenang. Kalau aku ngomong, aku nanya, nggak akan dihakimi, nggak akan dicuekin, nggak akan dipotong. Yang ketiga, apakah saya layak untuk dihormati sama pasangan dan anak-anak saya? Untuk itu harus tambahkan nilai dalam hidup kita. Yang keempat, apakah kita menjadi orang yang nyaman untuk keluarga kita ngomong? Rest and relax. Coba bilang sama-sama 2, 3, rest and relax. Aduh, pas ngomong sama suamiku rasanya lega, rasanya istirahat, nyaman. Dan yang kelima, apakah saya vulnerable? Siap terbuka walaupun sakit, tapi untuk kebaikan saya. Saya selesai doa saya supaya kita menjadi pasangan yang kuat dalam komunikasi. Dan ini menjadi contoh bagaimana. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai mengajar firman Tuhan. Aku berdoa yang komunikasinya masih belum baik, biar kami mau belajar, mengembangkan. Dan yang sudah baik, biar ini menjadi contoh bagi anak-anak kami.
kelak mereka menikah, punya pacar, punya istri suami, pernikahan mereka jauh lebih baik dari kami. BFF couple ini akan jadi berkat bagi banyak pasangan yang gak ngerti bagaimana membangun keluarga bahagia. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, sebelum saya selesai, kan mau ada tanya jawab ya. Tanya jawabnya saya nggak tahu caranya gimana. Tapi saya nulis buku. Saya lihat tadi beberapa sudah punya buku saya. Kayaknya ada gambarnya deh ya. Saya perkenalkan sedikit. Nah, seperti saya khotbah, buku saya itu sederhana. Bisa ada contohnya, ada gambarnya dan bagus. Bukan hanya untuk kita menambahkan nilai. Kan supaya kita bisa direspek sama pasangan perlu menambahkan nilai. Ini ada contoh-contoh praktis. Ada nggak ya di slide-nya ya? Kayaknya ada. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya pinjam bukunya Pak Ketua boleh? Boleh. Yang mana? Tiga-tiganya. Makasih, baik sekali ketuanya. Ini Over the Storm. Kan temanya keluarga yang kuat. Ini saya tulis jadi saya ubah khotbah saya karena tiba-tiba kan harus kena PPKM ya. Jadi saya khotbahkan, saya tuliskan. Ini bagaimana melewati badai. Keluarga itu nggak akan lepas dari badai. Saat itu kita harus bayar tanah gereja yang kita beli 2 hektar saat itu. Dan tiba-tiba gereja tutup 2 tahun. Istri saya sakit. Itu hari 2 kali ya masuk rumah sakit. Terus teman-teman bilang dokternya dokter Yato. Di satu titik tuh istri saya lupa. Jadi dokter bilang sudah di MRI. Enggak, kata istri saya sampai dilihat CCTV security ini udah didorong. Wah, ini kenapa begini ya istri saya? Teman-teman bilang bawa ke Singapura. Pas Singapura mau tutup tuh. Nah di titik itu saya nulis banyak. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saya tulis dalam penderitaan tuh kita harus gimana. Dalam kesengsaraan, dalam iman. Nah ini semuanya step by step. Bapak Ibu bisa jadi bahan mesbah keluarga untuk anak-anak dan bisa untuk menambahkan nilai. Yang kedua ini tentang the art of worship. Kenapa sih komunikasi itu suka error? Manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Komunikasi kan di tubuh kan, di mulut kan. Nah kenapa mulut suka ribut? Karena jiwanya nggak bersatu. Jiwa tuh pikiran, perasaan, kehendak. Gue nggak cocok aja sama dia ngomong, pikirannya nggak nyambung, perasaan gue selalu dilukai, kemauan kita beda. Ada satu yang bisa menyembuhkan, yaitu roh. Kalau kita suka doa bareng, menyembah bareng, roh yang kuat menguasai jiwa dan jiwa tuh menguasai tubuh. Nah ini saya tuliskan dalam The Art of Worship. Semakin kita dekat sama Tuhan, suaminya dekat, istrinya dekat sama Tuhan, kita bersatu. Nah, komunikasi kita enak. Dan yang terakhir, ini be fun, be real, be you. Kekristenan itu menyenangkan walaupun ada masalah. Ada 2 bab. Sebenarnya babnya belasan saya bahas bagaimana saya hidup 50 tahun, 36 tahun ikut Tuhan, semua dari sini. Tentang keuangan ada manajemen leadership, tapi saya mau bahas 2. Untuk anak-anak kita yang mau pacaran, yang masih single. Nah ini bisa kasih pesan dari sini nih. Gimana saya bilang sama istri saya, Lus, kita mau nikah, kita jaga kekudusan ya. Nanti saya cium kamu pertama kali waktu nikah. Dan saya mau dicium katanya. Terus, jadi kita benar setelah diberkati, itu ciuman saya pertama. Nah banyak anak muda sekarang kita kirim surat, kita nggak tahu kan. Tapi pesan-pesan ini yang kita bisa kasih sama mereka. Dan ada satu bab tentang pernikahan, kalau kita mau belajar atau punya pernikahan yang kuat. Itu aja sekarang tanya jawab. Gimana caranya Pak Ketua? Apakah saya dipimpin atau gimana? Itu susah bu, aku itu yang ambil mie ya, ambil mie ya. Sama ibu. Terima kasih Pak Juan. Makasih. Sama-sama. Firman-Nya luar biasa. Kita percaya bahwa pulang dari tempat ini maka rumah tangga kita diperbaharui. Amin. Ini